يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat hadani Allah wa iyyakum. Setelah mengajarkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga saat ini sekarang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir melaksanakan atau menghadiri Jumat yang kesekian kalinya dalam perjalanan hidup kita. Dalam catatan khatib, jika seseorang yang sudah balik berusia 20 tahun, berarti dia sudah menghadiri Jumat yang ke-650 kali. Jika dia berusia 30 tahun, berarti 1150 kali dia hadir dalam Jumat. Dan jika dia berusia 40 tahun, maka dia sudah hadir Jumat 1650 kali dalam hidup. Begitu seterusnya. Dari Jumat yang kita hadiri pada saat ini sekarang ini, mudah-mudahan ini menjadikan Jumat terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dari pesan takwa yang disampaikan khotib sekian ratus kali, mudah-mudahan berdampak kepada diri kita supaya kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada yang Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya yang terpilih, mengikuti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khotib berwasiat kepada khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua pangkat, dua derajat, dua nama yang mulia di hadapan Allah adalah iman dan takwa. Hadirin jamaah Jumat dan ya Allah wa iyyakum, kita saksikan bersama bahwa saudara-saudara kita di seluruh dunia sekarang sudah ada yang berada di Mekah, di Madinah, ada yang masih dalam perjalanan, bahkan ada yang masih untuk mempersiapkan. Oleh karena itu, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara muslim mukminin yang sedang menunaikan ibadah haji, jadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat dan ya Allah wa iyyakum, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk mengkaji, menelaah Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ada angka 1, ada angka 5 kedua, dan ada angka 5 ketiga, yang isinya Allah akan memberikan ujian kepada kita, dan pasti ujian itu. Dan angka 5 menjadi angka keramat. Rukun Islam ada 5. Sholat sehari semalam 5 waktu kita kerjakan. Bahkan jari kita jumlahnya 5. Kalau ditelaah 5 jari ini bertuliskan alif, lam, ha.
simbol Allah. Ada garis di kedua tangan 8118 adalah 99 adalah kode al-asma al-husna. Hadirin jamaah Jumat dan yang Allah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya kurang lebih demikian. Allah akan pasti menguji kita dengan 5 ujian. Ketika Allah memberikan ujian, Allah berikan solusi. Oleh karena itu, ujian apakah yang Allah pasti berikan kepada kita? Yang pertama adalah khauf, rasa takut. Takut kehilangan harta, takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, keluarga. Takut mati, takut dirampok, dan takut kita tidak bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk keluarga. Bahkan ada yang takut sama anaknya, padahal itu adalah makhluk Allah juga, ciptaan Allah. Kenapa sama makhluk Allah tidak takut, sedangkan sama sang pencipta dan yang menciptakan kita tidak takut? Oleh karena itu, rasa takut yang ada pada diri kita, yang kita rasakan, mungkin berbeda-beda suasananya, berbeda-beda keadaannya, berbeda-beda situasinya. Yakinkan bahwa rasa takut yang ada pada diri kita itu adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah akan pasti menguji kita dengan lapar. Kelaparan. Ada uang, tidak ada makanan, lapar. Ada makanan, kita tidak punya uang untuk membelinya, kita lapar. Bahkan kemarin kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan ujian, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Yakinkan bahwa lapar, ketika kita sedang lapar, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujian yang Allah berikan yang ketiga adalah walaksi minal amwal, kekurangan harta, kurang duit, angelur duit. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wal anfus, kekurangan jiwa, kurang tenang, was-was, gelisah, galau, bingung, keder. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang terakhir adalah waththama, kekurangan buah-buahan, kekurangan gizi, kekurangan fasilitas yang kita harapkan yang kita dapatkan, kekurangan vitamin dan lain sebagainya. Jadi Allah berikan ujian dan surat Al-Baqarah ayat 155 yang ujiannya ada 5 dan Allah akan kasih solusi di ujungnya. Apa yang Allah berikan solusi? Yaitu ayat selanjutnya, wa basyiris sabirin, berbahagialah, sukseslah bagi orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, apa sih yang namanya sabar? Menurut Profesor Dr. Hamka, huruf sabar hurufnya ada 5. S-A-B-A-R, sabar. Apakah sabar itu menunggu? Apakah sabar itu diam? Apakah sabar itu hanya berdoa saja? Ternyata tidak cukup. Yang pertama, ciri orang yang sabar adalah huruf S, yaitu semangat dalam menjalani hidup ini. Hidup ini sedang, ekonomi Indonesia katanya sedang gelisah, sedang tidak baik-baik saja, tapi dia selalu semangat menjalaninya, didukung dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyerah, bukan putus asa, bukan diam, bahkan ambil jalan pintas. Jadi orang yang semangat, yang ada dalam dirinya menjalani hidup ini, aktivitasnya, kalau dia pedagang, dia berjualan dengan ketentuan syariat Islam. Kalau dia jadi karyawan, menjalankan tugasnya. Kalau dia jadi pimpinan, amanah. Jadi intinya hadirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sabar adalah orang yang penuh dengan kesemangatan menjalani hidup. Kemudian yang kedua, adil. Orang yang sabar itu selalu adil. Menurut Imam Ghazali, adil itu adalah
sesuai dengan tempat-tempatnya. Jika waktunya ibadah, kita laksanakan ibadah. Kita waktunya perintah saum Ramadan, kita kerjakan saum Ramadan. Jika qiyamul lail, kita kerjakan qiyamul lail. Aktivitas dunia dan lain sebagainya, kita kerjakan. Inilah ciri-ciri orang yang kaya. Jika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi bos, ketika dia jadi punya perusahaan, dia akan berikan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi bawahannya. Kemudian orang sabar yang ketiga adalah B. B itu bertahan, istiqomah, continue, terus menerus, tidak menyerah, tidak putus asa. Kemudian huruf A berikutnya adalah aktif. Orang yang sabar selalu aktif menjalankan rutinitas, aktivitas ibadah untuk kebahagiaan di akhirat, bekal di akhirat, dan juga rutinitas di dunia. Karena kita di dunia mempunyai kebutuhan biologis, makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang sabar adalah huruf R, ridho Allah. Orang yang sabar selalu mencari ridhonya Allah dalam aktivitas apapun, dalam ibadah apapun. Bahkan menurut Syekh Ibnu Taimiyah, apa sih ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu ta'ala yatawakkalu fi'lan aw qaliyah. Jadi yang namanya ibadah adalah seluruh aktivitas yang bersebut, yang bernama aktivitas gerak-gerik yang disengaja, yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang semuanya adalah Allah ridhai, Allah sukai, Allah cintai. Itulah yang disebut dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan ujian, tapi Allah juga memberikan solusi. Kesimpulannya, ujian yang Allah berikan pasti akan datang dan menimpa dan ada di hadapan kita, dan Allah pun berikan solusi. Mudah-mudahan ketika Allah berikan ujian, kita siapkan solusi untuk menghadapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi